Ya. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya dan rombongan sedang menuju ke Taman Getsemani. Saya percaya kita semua sebagai orang Kristen sangat mengerti, sangat memahami, mengenal apa itu Taman Getsemani. Dan saat ini sedang memasuki Taman Getsemani. Dan inilah Taman Getsemani itu, saudara-saudara. Taman ini ditumbuhi oleh pohon-pohon zaitun yang sudah ribuan tahun lamanya. Saudara yang dikasihan, inilah pohon zaitun yang sudah besar, sudah tua, ya. Dan kita melihat di sinilah sejarah di mana Yesus dan murid-muridnya datang berdoa di tempat ini dalam rangka pergumulan untuk menyelamatkan manusia, berkorban untuk menyelamatkan manusia. Bahkan dalam pergumulan itu Yesus sampai meneteskan keringat darah dan berkata, "Ya Bapa, kalau boleh lalukan cawan, tapi bukan karena kehendak." Saudara, inilah sejarah tempat Taman Getsemani, tempat di mana Yesus bergumul dalam doa dan dengan sangat berat dalam pergulatan batin untuk keselamatan kita semuanya, saudara-saudara. Dan sejarah itu masih membekas di tempat ini. Sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Yesus rela melakukan ini semuanya demi kita semua, demi kita orang-orang yang terhilang. Dan oleh anugerahnya kita beroleh selamat ketika dia berkorban di kayu salib. Ketika dia berkorban di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Inilah Taman Getsemani itu, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, saya sedang berada di Taman Getsemani. Ini pohon zaitun yang tua, ya, di Taman Getsemani. Puji Tuhan, disinilah Tuhan Yesus berdoa dengan peluhnya sampai berubah menjadi darah, menetes bagaikan darah karena pergumulan yang sangat-sangat luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan dia berkata, "Ya Bapa, lalukanlah cawanku ini, tetapi bukan kehendakku, tapi biarkan aku." Luar biasa itulah pergumulan yang besar, keselamatan hidup saudara dan saya. Untuk berkat, anugerah, keselamatan, kehidupan, kesembuhan terjadi dalam hidup saudara. Itu hasil doanya sampai karyanya di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, kelemahan kita, sakit penyakit kita, menanggung kutuk kita, sehingga oleh bilur-bilur Yesus, yakin saja saudara disembuhkan. Haleluya, luar biasa. Saudara-saudara, masih dalam lingkungan Taman Getsemani ada sebuah gereja, dan gereja ini diberi nama Gereja Segala Bangsa karena pembangunan gereja ini dibiayai oleh 12 negara di dunia. Gereja ini juga dikenal dengan sebutan Gereja Agoni, yang artinya penderitaan. Gereja yang berada di kaki Gunung Zaitun ini dibangun oleh arsitek Italia, yaitu Antonio Barlucci, pada tahun 1919 sampai 1924. Di depan altar yang berbentuk cawan terdapat batu yang diyakini sebagai tempat di mana dahulu Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani pada malam sebelum dia dikhianati oleh Yudas
Iskariot. Di gereja ini kita diajak untuk merenungkan pergumulan batin Yesus ketika berdoa pada Bapa di surga. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Melainkan seperti yang kau kehendaki. Gereja segala bangsa juga disebut sebagai gereja atau basilika penderitaan. Adalah sebuah gereja Katolik Roma yang terletak di Bukit Zaitun, Yerusalem Timur, bersebelahan dengan Taman Getsemani. Gereja tersebut berada di tempat batu di mana Yesus dikatakan berdoa sebelum ditangkap. Lokasinya tidak terlalu jauh dari kota tua Yerusalem, namun berada di luar kota tua Yerusalem, dan di samping gereja ada sebuah taman yang secara tradisi tentunya kita percaya sebagai Taman Getsemani, di mana Yesus berdoa di taman tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, luar biasa. Semuanya karena anugerahnya kepada kita sehingga kita berada di gereja ini. Saudara, selanjutnya kita melihat ketika Yesus berdoa, tentunya dia mengeluarkan penuh sambil berdarah. Sangat pergumulan yang luar biasa. Bukan karena dia menangis dan bergumul, bukan karena dirinya, bukan karena dia merasa sakit, tetapi dia sedang bergumul untuk Bapak Ibu semuanya, untuk kita semuanya, supaya kita diselamatkan, supaya kita disembuhkan, supaya kita berubah menjadi berkat, kematian kita berubah menjadi kehidupan di dalam Yesus Kristus. Dan itulah yang dia gumuli sampai dia berkata, ya Bapa, kalau boleh lalukanlah cawanku ini, tapi bukan karena kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah karya Tuhan yang luar biasa yang akan dia lakukan sampai di kayu salib. Dia menderita di kayu salib untuk menanggung penyakit saudara, menanggung kutuk saudara, menanggung penderitaan saudara, menanggung malu saudara, menanggung penyakit saudara. Yakin dalam Yesus segala kutuk dan penderitaan sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi di sisi lain murid-murid tertidur dan Yesus datang. Tidakkah kamu mampu berdoa sejam saja bersama aku? Roh memang penuh, tapi daging lemah. Berdoalah supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Mari kita berdoa selalu kita tidak jatuh dalam pencobaan. Doa kekuatan kita, doa kemenangan. Haleluya. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Harus dunia yang begitu luar biasa. Tantangan, godaan, cobaan. Maka kita harus berdoa setiap